3. Muti, ya. Oke. Kalau misalnya masalah vaksin yang di flu burung itu ya Mas, sebenarnya aku ngerasa lebih penting mungkin daripada bikin vaksin untuk manusia supaya manusia tidak tertular, tapi bikin vaksinnya untuk burungnya itu sendiri gitu. Karena dengan terminasi burungnya itu, jadi burung-burungnya dibakar yang kena sakit atau yang iya. namanya yang ada Di yang film, punya interaksi di film itu ada tuh sakit. ya. Dia Obatnya buat burungnya dan buat burungnya ayamnya, gitu ya. ayamnya itu sehat semua, jadi sehat ya. Oke. Beda terjawab di Aruna dan Lidahnya. Iya. Kalau gitu next ke statement Bu Siti selanjutnya, Mas. Statement Bu Siti selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah soal ini, CEPI. Coalition of Epidemic Prepared Innovation, CEPI. Ini di akhir-akhir videonya dia bilang bahwa harusnya kita bikin vaksin itu mandiri gitu. Yes. Jadi ini mau nyambung ya. Jadi kenapa diserahin ke Bill Gates gitu? Karena menurut dia, Bill Gates itu adalah founders dari CEPI. CEPI adalah badan dunia yang dibentuk sama Forum Ekonomi Dunia kan tiap tahun ada tuh, ya kan? Tiap tahun ada di Jenewa itu. Tahun 2017 ini kebentuk coalition. 2017. Ini sama apa namanya, presentasinya Bill Gates itu selisih 2 tahun ya? Yang dia ngerawain pandemi itu. 2015 Bill Gates yang di TED Talks, terus 2017 ada ini ya? Yes. Jadi ini adalah respon dari dunia sebenarnya. Terus aku mau sharing lagi soal pas itu kan Bu Siti bilang bahwa dia itu ahli komputer, bisnismen. Ahli komputer. Iya. Jadi bukan dokter. Sekarang kalau mau gitu, apakah harus dokter yang menangani ini gitu kan? Enggak kan? Ini kan masalah dunia sih. Menurutku statement itu salah karena statement itu sering banget kita pakai ya. Kita pakai di di sosial kita bahwa kamu bukan dokter, nggak usah ngomongin ini gitu. Nggak pantas sih. Soalnya corona ini bukan soal kesehatan lagi kan, soal semuanya. Misalnya ya. Terus ini ada satu ini ya, CEPI meeting ya. Ini istilahnya ini adalah piagamnya gitu, piagam berdirinya CEPI. Ini bisa diakses di website WHO dan website CEPI. Terus background-nya ini dia udah jelas keriting CEPI itu kenapa. Terus ini tujuannya itu role-nya CEPI ya. Ya, visi misinya gitu. Jadi creating world epidemic. Jadi kalau menurut mereka itu petinggi-petinggi di orang-orang ini isinya filantropis sama negara-negara. Ini investmentnya banyak banget. Sebenarnya yang CEPI lakukan itu dia menjadi sumber funding kan ya Mas. Kalau misalnya orang mau bikin. Jadi bukan mereka yang actually ngelakuin bikin gitu. Cuman dia ngasih funding ke orang-orang atau badan-badan yang mau membuat vaksin gitu. Yes. Jadi bukan Bill Gates yang kontrol. Dia emang filantropis dan dia salah satu penyumbangnya ya Mas, salah satu yang invest ke sana. Kapasitas otaknya nggak nyampe buat menguasai dunia tuh menurutku nggak nyampe, kecuali dia dikontrol sama alien gitu. Mungkin ya, alien yang bakal menguasai bumi kayak itu kan kayak Cell atau Frieza gitu kali ya. Nah, terus jadi dari listnya aja sebenarnya investmentnya nggak cuma dari Bill Gates aja. Iya, ini Bill Gates tuh cuma ngasih 100 multi-year. Sebenarnya kalau mau nuduh yang lainnya ya. Nuduh yang lainnya dong. Iya, nuduh yang lain bareng-bareng, kerjasama bareng gitu. Uni Eropa ngasih Norway 1,6 billion lagi. 200 lebih banyak lagi. 200 billion loh. Ini bahkan bukan US loh. Jadi ini kayak 300 million gitu. Sembuh. Banyak kan. Terus ini Kanada, Australia, Belgium. Jadi kalau mau nyari siapa yang untung di balik ini ya. Kalau aku sih mungkin karena ini sih Mas, karena kalau di Wikipedia CEPI itu kita buka Wikipedianya tulisannya foundernya adalah Wellcome Trust sama Bill and Melinda Gates. Nah dari situ orang langsung ambil kesimpulan. Yes.
tanpa melihat sebenarnya investment-nya itu datang dari mana aja. Kalau aku lihat dari sisi Bill Gates itu aku ini ya, istilahnya rada pro ke dia sih, karena ya itu holistik banget. Jadi aku adalah elit global. Ya, nanti kalau padanya. Terus apa namanya? Dia itu holistik banget, terus dia pengen bahwa humanity itu adalah nomor 1 di nanti. Jadi obstacles-nya peradaban manusia sekarang itu adalah virus gitu. Bahwa emang terjadi beneran yang dia omongin 2015 sampai ini adalah dia berbasis data semua gitu. Jadi bukan dia ngarang, terus tiba-tiba kejadian, terus kita langsung ambil kesimpulan, wah dia kok bisa karena dia nih cenayang gitu. Dokter kayak gitu semua dong, konspirasi semua dong. Ya nggak? Dokter ngasih obat kan biar kamu prevensi, biar misalnya DB gitu, ya nggak sih? DB trombositnya ditambahin, kasih infus, itu kan istilahnya biar nggak jatuh ke ini kan, nggak jatuh ke kematian gitu kan misalnya. Tapi lo kok dokter tahu sih saya bakal mati kalau dibiarin gitu? Ya gimana ya? Karena pakai data kan. Kita punya referensi, kita punya benar-benar resource data-data fakta yang bisa menyimpulkan bahwa nantinya bisa terjadi ini dan itu gitu. Aku ngerasa orang juga suka stuck bahwa ngerasa karena ini masalah virus jadi harus dokter gitu. Sedangkan orang lupa bahwa isu-isu di dunia ini tuh semua bisa di-solve karena multifaktorial dan karena namanya kerjasama dari kolaboratif berbagai belah pihak kan orang nggak semua dokter bisa baca data, nggak semua dokter mengerti virus, nggak semua orang yang belajar virus atau vaksin itu ngerti data juga, dan jadi kolaborasi atas semuanya itu dan kenapa Bill Gates peduli gitu? Kenapa Bill Gates peduli? Kalau mau lihat ya, misalnya Bill Gates itu nyumbang toilet ke India gitu. Iya, itu konspirasinya apa coba? Sanitasi. Iya, nggak maksudnya apa? Iya, biar air bersih dan sanitasi salah satu. Enggak, itu buat mata-mata yang kita harus dipuk. Sebenarnya dia cuma peduli sama isu yang paling besar gitu sih aku ngelihatnya. Iya, jadi isu paling besar kan di dunia ini sanitasi, air, terus habis itu virus. Jadi itu bagian-bagian yang dia peduli gitu. Jadi bukan karena virusnya, tapi karena itu salah satu problem terbesar saat ini dan ke depan. Bill Gates ngelihat dari holistik yang kurang di dunia itu apa? Kesehatan, terus ada sanitasi, air, sama virus gitu kan. Aslinya dia tuh ngomporin orang. Gitu. Dia tuh ngomporin orang biar kolaborasi, bukan dianya ngontrol. Ini emang dia duitnya banyak. Dia tuh selevel sama dunia-dunia gitu. Emang dia duitnya banyak, iya. Ini nggak bisa di. Influencer yang benar tuh dia sebenarnya. The ultimate influencer. Iya, the ultimate. Aku tuh mau komen orang-orang terlalu jahat menilai ini ya, terlalu keras menilai Bill Gates ya sebagai cenayang ya. Padahal di dunia industri yang sebenarnya, misalkan kayak Sri Mulyani atau apa namanya World Bank gitu ya, dia kan berarti juga cenayang, ya kan? Iya, semua konspirasi. Meramalkan ya. Kenapa itu nggak dibilang konspirasi gitu loh? Kalau mau mikirnya pendek-pendek, semua konspirasi. Pak Jokowi kenapa aturannya begini dan begitu ya konspirasi. Dia pengen untung sendiri. Kalau kita kan nggak bisa lihat balik gitu. Istilahnya empathical thinking-nya tuh harus ada. Aku konsepnya jadi kita harus posisikan dia gitu. Bahwa idealnya kita tuh beda banget sama ideal kacamata government, kacamata businessman kayak Bill Gates ini kan pengen rebahan sebenarnya gitu, pengen rebahan lihat anak cucunya ya, dia holistik gitu, pengen generasi. Ya aku ini dia jadinya dia pakai powernya dia buat bikin masalah-masalah untuk peradaban. Juga ada solusinya gitu. Terus next mungkin nih si Muti bakal bahas soal statementnya Bu Siti soal primer adalah plasmid. Itu salah kaprah. Jadi di akhir video Bu Siti bilang kalau misalnya kita harus bikin banyak produk bioteknologi itu sendiri gitu. Satu vaksin, terus abis itu alat PCR, kit PCR. Nah, kit PCR-nya ini yang dia bilang bahwa kita itu harus buat kit PCR mandiri, dan dia ada statement-nya bahwa kita harus punya
primer sendiri dan primernya itu plasmid gitu ya. Maksudnya mungkin aku sih ngerasanya mungkin Bu Sitinya kurang paham molecular biology gitu. Iya, salah paham molecular biology. Ini karena kalau aku bisa ada datanya. Muti udah siapin juga kan? Ada, tapi aku lebih ke PCR sih, Mas. Kalau ini kira-kira kayak gini ya. Jadi ini virus, genomnya. Ini sequence genom virus dari si COVID-19 ya? Iya. Terus ada untranslated region ya, UTR. Iya. Jadi ada 5 UTR sama 3 UTR kayak batas-batasnya. Jadi ada sebenarnya lebih panjang, tapi yang ada protein utama tuh ini, yang fungsi dari genom yang berfungsi secara utama tuh ini. Ada beberapa kelompok. Jadi udah dianalisis secara sangat-sangat detail. Terus diringkas seperti ini. Ini pedagoginya. Jadi ada region yang namanya ORIF A, ORIF B, S, ini berapa macam-macam. Terus ini di primernya itu dicek satu-satu gitu. Istilahnya primer itu kan istilahnya template yang bikin polymerase chain reaction-nya itu kerja gitu. Jadi bisa deteksi istilahnya. Mungkin nggak bisa diterangin secara singkat ya. Tapi kira-kira begitu. Jadi kira-kira ya ini lengkapnya ya. Bingung kan? Terus ini kerjaan sehari-hari. Ini codingnya molecular science. Iya. Terus ini itu apa sih? Jadi ini DNA kita, Mas. Sebenarnya DNA-nya virus kalau misalnya ngelihat dari jelas tuh kayak gini. Jadi yang gambar-gambar panjang itu tuh kita ngelihatnya zoom out-nya. Jadi kita ngelihat dari seluruh DNA-nya itu fungsinya kan beda-beda. Kayak di mapping gitu loh, Mas. Sama kayak manusia. Oh, ini perutnya, ini kakinya, ini kepalanya gitu. Nah, kalau misalnya ini kita ngelihat lebih detail lagi kalau misalnya kita ngelihat misalnya bentuknya ini kayak gimana, bentuknya otak tuh kayak gimana, jadi screening dari atas sampai bawah gitu. Nah, mutasi itu maksudnya perubahan dari satu huruf ini, Mas? Iya. Satu atau beberapa huruf ini. Biasanya satu doang gitu-gitu. Kalau di tempat yang putih, misalnya ya, itu nggak ngaruh kan? Misalnya ya, ini kalau dianggap fungsionalnya di sini, di tempat yang putih ada mutasi, itu biasa aja kan, nggak ngaruh. Terus ini primer yang dipakai sama beberapa negara dibandingin. Ini ada jurnal baik ya dari John Hopkins. Jadi comparison nasional primer gitu. Efektivitasnya kayak primer yang tadi disebut sama Bu Siti. Ya bahwa negara-negara emang beda makanya berdasarkan yang banyak di negaranya apa gitu. Emang betul kata Bu Siti. Tapi maksudnya itu bikin primer sendiri itu aku rancu sih. Maksud dia kayak dan aku mungkin ngeliatnya dari sisi yang berbeda ya, Mas. Aku coba share screen boleh ya? Udah aku ini ya lanjut ke Muti. Oh, masih di disable, boleh ganti settingannya. Oke. Jadi Bu Siti ya, jadi salah kaprah kalau ngomong itu. Primernya beda. Ini aku satu langkah lebih mundur lagi ya. Kita ngelihat dulu. Ini kan kita ngomongin tentang real time PCR yang dilakuin di lab. Mesinnya ini yang di sebelah kiri. Terus kan kita selalu bilang reagennya kurang gitu. Nah, reagennya itu yang di kanan ini. Ini kalau dilihat ini mereknya dari Qiagen. Itu salah satu merek yang sering banget dipakai untuk misalnya real time ya. Ini dalamnya tuh tutup reagennya gitu. Jadi cairan-cairannya yang dipakai apa aja buat di mix. Nah, tapi yang beda dari misalnya real time PCR itu adalah primernya. Bener sih kata Bu Siti bahwa primernya itu yang harus spesifik gitu. Nah, maksudnya dia primer spesifik itu sebenarnya yang aku aneh karena jadi sequence yang tadi Mas Kamil utarakan itu juga sebenarnya emang bisa dibuat ya Mas ya. Yes. Tapi yang dia bilang primernya kita tuh harus spesifik gini. Jadi sebenarnya untuk membuat primer itu sendiri semua orang bisa ngelakuin. Computerized, pakai komputer. Yeah. Itu computerized dan itu asal kita punya sequence virusnya, kita bisa bikin primernya. Dan itu salah satu modul yang aku kasih ke muridku S1 untuk bisa ngelakuin. Oke, jadi ngebuat primer itu satu, tidak susah. Dua, bisa dilakukan semua orang asal punya sequence dari D-stage itu ya. Jadi sequence itu mungkin maksudnya data ya, bukan virusnya kan, bukan isolasi. Iya, jadi kita nggak harus punya virusnya untuk bisa bikin si primer yang dia sebut itu. Kita hanya perlu data, misalnya data dari D-stage atau data dari Ekman lah, data dari Ekman 7 atau 8 sequence yang kita punya gitu. Nah,
yang aku bingung sama Bu Siti itu kenapa dia permasalahkan banget sih si bikin primer sendiri ini, karena sebenarnya juga kalau kita mau kita bikin sendiri bisa kok, kita ada sequence-nya punya, terus kita tinggal order barangnya. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang Indonesia harus bikin, harus digembor-gembor, karena sebenarnya anak-anak biologi semua juga bisa bikin kok gitu. Yes. Dan kayaknya udah dan ada di real time produk Indonesia itu yang dibuat dari saya lupa namanya itu. Ada kit real time buatan Indonesia yang kolaborasinya sama salah satu Bio Farma kalau nggak salah ya. Dari Bio Farma itu juga primernya sebenarnya udah sesuai dengan sequence dari Indonesia gitu. Next. Kamu mau jelasin soal vaksin boleh loh. Oh gitu, oke, boleh. Kalian. Terus lanjutin aja ya. Tadi kan si Bu Siti juga bilang bahwa Indonesia itu harusnya bikin vaksin sendiri gitu. Yes. Dia percaya bahwa Indonesia banyak researcher yang pintar, dan itu aku nggak menolak sih. Sebenarnya aku setuju sih di Indonesia itu researcher-researchernya capable, cuman dengan funding yang ada dan juga support yang ada itu kita jadi nggak bisa maju secepat negara-negara lain gitu. Dan sebenarnya sekarang Bu Siti bilangnya dia percaya banget bahwa Eijkman itu sekarang bisa lah bikin vaksinnya gitu. Tapi kenyataannya sendiri, jadi aku itu kemarin ikut webinarnya Eijkman bareng Bio Farma yang katanya akan membuat vaksinnya, dan juga ITB, jadi alumnus ITB bikin webinar, terus aku ikut ngomongin tentang vaksin plan-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya sekarang Indonesia itu punya 2 plan untuk bikin vaksin. Dia bilangnya sih plan jarak pendek, plan short term sama plan long term. Plan short termnya ini semua orang di media bilangnya bahwa Indonesia bisa bikin vaksin. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih blueprint plan-nya, sebenarnya mereka itu pakai vaksin CEPI. Bill Gates lagi. Jadi kalau misalnya Bu Siti Fadila bilang Indonesia bikin vaksin, itu salah, karena sebenarnya Indonesia akan memakai vaksin dari CEPI. Ini screenshot yang aku ambil dari webinarnya ya. Webinarnya ini juga ada di YouTube. Jadi bisa teman-teman tonton sendiri. Nah, jadi ceritanya kita harus mengakui bahwa di Indonesia itu untuk pembuatan development vaksin itu belum bisa karena kita tuh dari dulu belum punya ongoing riset tentang ini gitu. Walaupun di Eijkman mereka punya divisinya ya, divisi vaksinnya gitu. Makanya mereka yang ditunjuk untuk bikin vaksin. Nah, kita itu belum siap, sedangkan negara-negara lain yang udah bikin vaksin itu sekarang udah mulai start testing uji klinis apa-apa karena mereka punya ongoing penelitian tentang ini gitu. Nah, Indonesia karena kita nggak punya penelitian untuk pembuatan vaksin virus baru dan kita juga belum bisa industrinya membuat vaksin, pilihan yang kita ambil itu adalah kita menunggu dari CEPI, vaksin mana yang CEPI setujuin, nanti kalau misalnya si CEPI ini udah mengeluarkan beberapa mitranya yang udah siap punya vaksin, kita ikutan uji klinis. Nah, uji klinis itu artinya apa? Uji klinis itu artinya kita tidak ikut penelitian, cuman vaksinnya diberikan ke Indonesia, dites di populasi Indonesia. Dan ini merupakan uji klinis yang dilakukan satu dunia. Jadi negara-negara yang pengen ikutan dengan uji klinis bisa mendaftar supaya ikut kolaborasi, supaya hasil dari uji klinisnya itu atau clinical trial-nya lebih bagus karena involve banyak orang di beberapa belahan dunia gitu. Jadi hasilnya pun lebih solid lah, apakah si vaksin ini efektif atau tidak gitu. Oke. Aku baru dengar kata-kata tentang CEPI ini 2 hari ini dari kalian. Berarti in a way CEPI ini adalah gengnya dunia biar ngarah. Gengnya dunia. Vaksinnya tuh biar ngarah gitu loh, biar yang ngefiltering yang ngasih sertifikat vaksinnya ini boleh dipakai itu sih CEPI-nya ya? Enggak sih, ini kayak funding. Bukan WHO-nya. Itu enggak. Aku sorry. Dari hasil uji klinis. Iya, FDA sih. Aku jadi agak mix up yang memperbolehkan vaksin jenis A atau B yang boleh diluncurkan ke masyarakat dunia itu WHO atau CEPI. Terus hubungan WHO sama CEPI gimana nih? Coba dikasih konteksnya biar. Kalau misalnya vaksin itu sama seperti obat-obat lain ya Mas sebenarnya. Jadi kayak izinnya itu datang dari
FDA. Kan kalau FDA itu kan FDA-nya. FDA ya. Yang FDA yang kita biasa omong itu adalah FDA Amerika gitu. Tapi sebenarnya setiap negara memiliki izin masing-masing untuk memakai memakai obatnya. Sama kayak misalnya di Amerika obat A boleh diperjualkan, tapi BPOM itu kan sama dengan FDA kan? Yes. Cara BPOM itu ya. BPOM itu tidak memperbolehkan obat A. Nanti harusnya vaksin juga seperti ini. Makanya uji klinis dilakukan di Indonesia supaya BPOM juga bisa mengevaluasi apakah ini obatnya atau vaksinnya cocok untuk orang Indonesia gitu. Izin edarnya tuh BPOM. CEPI itu nggak main nggak punya power untuk kontrol itu sih sebenarnya. CEPI itu mainnya di risetnya. Funding di risetnya. Soalnya risetnya itu butuh funding di risetnya. Bukan funding di risetnya. Okay. Yang produksi mitra CEPI-nya ya? Bukan. Iya, mungkin enggak ya. Yang produksi. Mungkin yang produksi iya sih kalau mungkin iya produksi, mungkin CEPI juga ikut funding ya. Soalnya produksi kan investment dari duit. Iya, bisa. Iya, Lah itu habis itu baru diajukan ke WHO gitu. WHO nggak punya posisi. WHO nggak ada. Nggak ada posisi. Nggak ada. WHO tuh cuma ngasih rekomendasi aja, lucu-lucuan. Sorry, MUI-nya dunia di vaksin siapa? MUI-nya yang mungkin ini haram, ini halal. Mungkin WHO ya. Tapi yang akhirnya terserah nurut atau enggak terserah. WHO itu kayak gitu. Terus nurut atau enggak? Boleh nggak nurut ya? Ya benar sih. Oke. Ini short term-nya ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia dalam short term mau produksi vaksin itu tidak benar karena kita juga berpartner dengan mitra CEPI. Jadi dapatnya vaksin yang dari proyek-proyek yang CEPI fundingin itu gitu. Kalau misalnya ngelihat dalam jangka panjangnya nih rencananya masih Ristek sama Eijkman sama Bio Farma akan mengembangkan. Nah, tapi untuk mengembangkannya sendiri itu mereka juga sebenarnya belum tahu targetnya tuh apa. Dari virusnya itu sendiri apakah mau bikinnya mRNA vaksin, RNA vaksin, live attenuated, apa itu mereka belum tahu. Jadi mereka ini juga timeline ya, yang menurut aku timeline-nya salah sih waktunya. Karena sebenarnya realistically kalau misalnya mau bikin vaksin benar-benar dari nol, itu butuh waktu mungkin 8-10 tahun gitu. Sedangkan di timeline ini dibilang mulainya Maret, selesainya ya tanda tanya ini kan ya, masih tanda tanya ya gitu. Cuman intinya sebenarnya dalam jangka panjang, Eijkman mau bikin vaksin. Tapi identifikasi agennya saja tuh baru mulai Maret kemarin. Gitu. Sedangkan di timeline-nya ini mungkin baru mulai uji itu 2022 lah. Ini kan akhir 2021 ya. Ini baru mulai ujinya. Setelah diuji, setelah diregistrasi, baru diproduksi kan. Which is masih nggak tahu berapa lama lagi. Dan menurut aku kemungkinan di dalam fase yang pertama ini ya, Maret sampai Februari, dari identifikasi sampai akhirnya bikin prototipe itu butuh waktu yang sangat banyak. Jadi timeline untuk bikin vaksin sendiri pun baru mulai sekarang. Dan aku nggak yakin hasilnya selesai seperti apa yang mereka tulis. Jadi kalau mau Indonesia mau nunggu vaksin pribadinya kita mungkin 2023 gitu kali ya. Kalau paling cepat Mas aku. Iya, kalau mau local pride dan nggak mau pakai CEPI ya. Kalau kita nurutin Bu Siti, kita baru bisa dapat vaksin dan kita mungkin dalam kondisi kayak gini sampai 2023 gitu, sangat nggak atau lebih dari itu. Tapi kalau kita mau istilahnya kita tuh nurut global, nurut siklus global ya kita bisa lebih cepat sembuh. Jadi pilih mana, mau sembuh atau mau local pride gitu. Local pride itu atau ngikutin teorinya Bu Siti gitu. Sembuh lah. Yang Mutiara jelasin ini nggak apa namanya? Ini oke. Cuma nggak nyambung sama realitas. Bulan lalu kan dananya Kemenristek yang riset ini dipotong dari 40T jadi cuma 2M atau 2T tambah. Jadi 2T. Kalau fundingnya kita nggak tahu. Iya, jadi maksudku ya yang rencananya ini sama kenyataan budgetnya dipotong 40 jadi 40T jadi 2T itu nggak tahu juga. Sedangkan rata-rata di luar negeri itu kalau misalnya mau bikin vaksin budgetnya adalah puluhan juta dolar. Puluhan juta dolar. 1 juta dolar itu 15 miliar. Jadi kalau mau
local pride ya kasih duit yang banyak dong gitu misalnya. Iya, terus logikanya itu aja. Logikanya gitu sih. Dan kalau mau local pride berarti uangnya harus banyak buat fundingnya dan harus bisa mungkin bermitra dengan badan-badan lain yang bisa membantu percepatan percepatan proses pembuatannya. Istilahnya jangan jadi bonek sih. Iya, istilahnya ini kayak apa ya? Kita Persebaya pengen menang sama Manchester United tuh. Iso yo gitu. Bisa gitu. Kita Indonesia masuk Piala Dunia gitu ya. Ya, Indonesia juara Piala Dunia. Bisa. Tahun depan harus bisa. Gimana caranya harus bisa. Terus kita propaganda gitu. Ya jadinya nggak bisa lah. Terus apa ya? Ya jadinya gitu ya. Kita emang secara natural kita harus ngikut perubahan dunia soalnya ini pandemik gitu. Dan menurutku nggak ada sekat-sekat negara-negaraan lagi sih sekarang. Karena CEPI bentuk. Gak usah fokus ke local pride itu ya. Iya, CEPI juga kebentuk karena itu gitu kan, bahwa humanity is the vision, gitu. bukan low income country duluan atau high income country duluan, enggak sama sekali. Ini humanity. Iya, ini nyambung yang itu Mil, yang Hari Kebangkitan Nasional itu Mil, apa? Oh iya. Yang gimana komennya? Yang apa namanya? Peluncuran apa itu? Upacara ternyata cuma 5 menit ya acaranya. Upacara tuh kayak dijelasin satu-satu. Katanya Indonesia ada 55 proyek penemuan anak bangsa yang 9 proyek adalah 9 atau berapa proyek adalah unggulannya, terus disebutin berapa detik ya, robot-robotan lah, apalah, kompon plasma yang mungkin kita sendiri nggak bisa source itu apa gitu. Susah untuk di-source. Ventilator mungkin udah jalan ya, tapi kita nggak punya database yang bisa diakses secara umum ya. Mungkin kesehatan bisa akses, saya nggak tahu bahwa ventilator butuhnya berapa, butuh di mana. Yang pasti ada edaran bahwa yang butuh ventilator harus menghubungi ini. Adanya kayak gitu. Bukan. Aneh kan? Ya, aku baca ulang ya. Peluncur produk inovasi, PCR, test kit, rapid test kit, ventilator, produk imunomodulator, plasma convalescence, benar nggak bacanya? Mobile lab BSL-2, purifying respirator autonomic. Yes. Itu kalau bukan penelitian tapi kayak misalnya modify BSL-2 kayak truk jalanan gitu kan. Itu kayak food truck gitu, food truck tapi ini dari lab BSL gitu. Ini bukan penemuan ya Mas ya, sebenarnya modifikasi semua dari... bukan penemuan sih, semua bukan penemuan. Bukan inovasi ya, ini bukan inovasi. Pengadaan produksi mandiri aja, antara pengadaan atau produksi. Project ya. Ya kalau judulnya nggak usah inovasi-inovasian sih, ini kayak biasa aja sih semua negara ngelakuin hal yang lebih baik gitu, dan kita bisa lebih baik secara berapa kali lipat lebih baik, tapi kok sayangnya ini digadang-gadang kayak konvalesen itu jadi kayak proyek dipilih pemerintah untuk obat kan, obat di masa depan, clinical trial. Kenapa nggak obat-obat yang terpercaya kayak sekarang paling maju remdesivir itu kan? Misalnya kita lihat remdesivir aja. Ya, misalnya kita mensupport itu untuk severe case di Indonesia gitu, kita nggak sama sekali kan, tapi justru konvalesen itu digadang-gadang banget gitu Pak. Padahal fase 1 gitu istilahnya. Baru fase 1 kan, safety-nya oke. Halo. Kayak udah. Halo Kelso. Ya, oke. Di Bu Siti gimana? Kira-kira menurut Mas Mas Firsa? Ada satu statement lagi sih Mas dia sebenarnya. Mas Firsa dulu kali. Statement dia yang antibody Indonesia tuh kuat-kuat gitu. Ada hubungan iya. Dia sempat ngomong antibody Indonesia kuat-kuat. Coba gimana? Mas kan denger statement dia itu gimana? Sedih sih. Kita kok masih ada lokal ras ya. Kebanggaan terhadap ras antibody kuat-kuat di Indonesia itu sama sekali tidak. Padahal datanya kan nunjukin Indonesia terburuk. Gimana sih? Suka nggak nyambung sih Bu Siti ini. Itu dia. Kita kalau itu emang benar, ya kita nggak ada yang meninggal dong. Kita beres-beres aja dong. Di rumah sakit nggak ada yang kewalahan dong. Ya Sorry. Jadi klaimnya pemerintah Pak SBY sama Bu Siti Menkes dulu ini bahwa mereka berhasil menghentikan pandemi itu pakai data apa, Mil?
Nggak tahu, pakai data natural kan? Apa? Kayaknya mereka ini ya, cuma membanggakan jumlah mungkin kasusnya laporan sebanyak sekarang ya. Iya, laporannya. Dan itu laporan langsung bawahnya nggak nyampe. Hmm. Langsung disimpulkan bahwa kita udah melewati itu dengan baik-baik. Padahal Indonesia melewati avian flu terburuk di dunia. Itu faktanya gitu. Dari source. Dan ini sebenarnya kan sesuatu yang dilihat setelah avian flu selesai kan, Mas. Ini sesuatu yang akan polanya kita lihat juga setelah pandemi ini selesai. Nanti bakalan keluar evaluasi tiap negara gimana mereka sudah berperan dalam memberhentikan pandemi ini gitu. Mungkin 5 tahun aku lagi. Ngelihatnya polanya sebenarnya kayak 5 tahun lagi akan ada report seperti yang Mas Kamil baca juga, tapi untuk Indonesia gitu. Jadi Indonesia dulu menghadapi COVID-19 dengan sangat buruk gitu. Apalagi dengan pencatatan yang digital sekarang sangat detail mungkin ya. Sangat detail ya. Gimana? Semuanya bisa di trace back ya gitu. Oke. Jadi di video itu kesimpulannya menurutku penuh dengan logical fallacy dari itu bahaya loh buat masyarakat. Buat bahaya soalnya itu dia dipercaya karena kita punya budaya mempercayai orang kan. Ini bahas Bu Siti udah 2 kali 40 menit. Oke. Paling lama nih. Lebih lama dibandingkan videonya itu sendiri ya. Padahal semua katanya dia kita bahas loh itu. Oke. Jadi kesian sih dia. Kesian. Maksudnya dia punya posisi mungkin nggak terada ini juga ya. Frustasi kali ya. Sama kayak kita semua sekarang sih. Frustasi akan kondisi jadinya keluarannya beda-beda. Ada yang bilang konspirasi, ada yang shutdown Instagramnya, ada yang macam-macam. Kita akan mulai membiasakan, kita akan membahas beberapa konspirasi yang mengganggu umat ya, ambil sama Tiara ya. Dan kita akan pakai metode cek data dan ya pakai metode ilmiah untuk cek and recheck statement-statement dari video-video tersebut. Dan di akhir itu akan mulai kita biasakan bahwa kita akan ngasih simple statement ya. Dengan dimulai dengan pertanyaan aku nih, contohnya nih. Aku ulang. Jadi kesimpulannya adalah yang Bu Siti ini nomor 1, vaksin flu burung itu kan ada kan ya? Nggak ada. Nggak ada. Flu burung itu ada kan? Flu burung itu ada. Ada ya, bold statement ya. Terus yang nomor 2, flu burung sama COVID itu beda ya? Jauh. Beda jauh. Beda. Cuma sama virus aja. Ya, karena beda jauh, maka penanganannya juga nggak sama, ya kan? Ya, terus nomor 4, apa bedanya? Bedanya adalah kalau flu burung itu transmisi penyebaran virusnya masih dari hewan ke hewan, ya kan? Hewan ke manusia. Hewan ke manusia. Hewan ke manusia. Hewan ke hewan juga kan? Hewan ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi mereka juga sama teman-temannya itu ngeluarin gitu. Nah, kalau COVID ini udah dalam tahap apa tadi? Aku lupa. Pandemik. Manusia ke manusia, ya. Pandemik ya. Level berapa? Level 6 tadi ya, Mas? Level 5-6 ya, 6. Level ya. Terus yang keempat untuk 5 bahwa Bu Siti dengan bangganya bilang, saya memutuskan tidak ada vaksin untuk flu burung. Nah, ini takutnya di telan mentah-mentah sama masyarakat, ya udah berarti COVID nggak usah mentah-mentah, toh kita juga kuat kan ras kita gitu. Itu salah ya. Salah. Karena yang memberhentikan flu burung tadi adalah karena transmisinya secara natural berhenti dan secara intervensi manusia juga berkontribusi untuk memberhentikan wabah itu. Pas saat itu. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik garisnya harusnya ya transmisi di manusia sekarang juga harusnya diperkuat gitu dengan cara lockdown. Diperkuat gitu, ya, lockdown ya. Yang kenyataannya enggak. Oke.